Halo, selamat siang teman-teman semua. Saat ini saya berada di TPS 006 Patemon Gunung Pati untuk melaporkan secara langsung jalannya Pilkada 2024. Hari ini tepatnya 27 November 2024, warga di seluruh Indonesia termasuk di sini tengah menggunakan hak pilih mereka untuk menentukan kepala daerah yang akan memimpin selama 5 tahun ke depan. Seperti yang bisa teman-teman lihat bahwa di sini terpampang foto-foto para calon kepala daerah lengkap dengan visi dan misi singkat mereka. Hal ini tentunya membantu warga mengenali calon pilihannya sebelum mereka melakukan pencoblosan. Sejak pagi tadi, antusiasme pemilih terlihat sangat tinggi dan juga suasana di TPS tertib dan berjalan kondusif. Ini kakak selaku petugas ya di Iya. sini ya. Nah itu kira-kira berarti tadi mulai beroperasinya dari jam berapa ya? Dari jam 7. Oh dari jam 7 pagi. Iya. Itu serentak semuanya ya Kak? Ya, setelah semuanya. Oke. Nah selama pelaksananya dari jam 7 pagi itu kira-kira ada kendala nggak? Enggak ada kendala, alhamdulillah lancar semua. DPT datang, mengantri, kemudian menyerahkan surat, lancar, mengantri dengan tertib, dipanggil satu persatu, maju, dan Oke. lancar. Berarti buat pemilihannya tuh kira-kira ada papan petunjuk tata caranya gitu nggak kan? Oh, untuk tata caranya petunjuk nggak ada, tapi tadi KPPS sebelum Pemilihan punya pada masuk DPT-nya itu dijelasin gimana cara prosesnya, dan mungkin pengalaman yang pemilu sudah ada, jadi tidak ada perlu tambahan petunjuk tata caranya menyoblos gimana. Tapi ini tadi kan saya udah tanya telat ya kak. Iya. Kira-kira dari antusias warga sekitar sini lah kak. Kira-kira kakak ngelihatnya nilainya rame Rame ya. mau fotonya Oh kan? boleh deh kan. Ada fotonya. Oke, ya berarti rame banget Iya, ya. rame. Terus kalau ini terkait ini sih kak, suasana pilkada tadi berarti kan semuanya lancar, Iya. nggak ada kendala juga. Iya. Terus antusias dari masyarakat juga rame. Iya. Nah terus aku mau tanya terkait ininya sih calon-calon Iya, calonnya. calon-calon yang maju. Nah dari beberapa calon yang maju ini kira-kira dari kakak sendiri pendampingnya sebagai seorang pemilih, apakah dari mereka ada yang menggunakan politik identitas, misalkan mereka Jawa Tengah terus mencari orang yang Jawa, atau mungkin dari agama mereka, atau mungkin dari entitas tertentu yang mereka manfaatkan untuk mencari suara itu. Dengar nggak Rizal Bebe? Dengar nggak kalau kejauhan suara kita? Kalau karena saya di sini nggak tahu posisi, nggak ikut politiknya sebelah mana, jadi saya netral di sini posisinya. Mereka ketika mempolitisikan, maksudnya apa istilahnya ya, mengkampanyekan dirinya untuk dicoblos warga-warga itu ya seperti biasa, nggak ada kayak mempolitisikan diri etnis dan lain-lain. Oh, berarti semuanya netral gitu? Iya, ya, netral, Kak? iya. Oke. Nah terus ini sih kak, aku nanya lagi terkait, bentar ya kak. Oh iya, sebelumnya berarti kakak ini udah pernah ikut pemilihan pilkada belum? Kemarin pemilu, pemilu. kalau pilkadanya saya baru milih pemilu kemarin, baru 20 tahun pemilu kemarin. Oh, jadi ini first time juga ya Iya, kak? ini first time petugas juga. Hmm. Waktu pemilu belum jadi petugas, cuma jadi pemilih saja. Sekarang coba daftar jadi petugas, jadi dapat. Oke. Kan juga seleksi kayak gitu. Iya benar ya kak. Jadi kayak pemilih pemula lah. Iya. sekarang, Kak. Nah terus kira-kira dari kakak sendiri sebagai pemilih pemula, gimana perasaannya nih buat pilkada pertama nyoblos Iya. gitu? Sebenarnya saya tuh karena nggak tahu dapat apa, mau yang pertama atau yang kedua, jadi saya milih tuh ya bingung sebenarnya mau milih yang bagian siapa gitu. Dia cuma lihat kadang scroll TikTok ada yang seperti oh, saya cuma baca, kemudian tak cari informasinya seperti apa, baru saya dalami, ternyata punya kelebihan seperti ini, melakukan ini, saya pilah-pilah, nanti saya baru. Oke, berarti emang dicari tahu dulu ya kak, Iya, yang cocok, yang bagus buat Iya. kedepannya. Oke, mungkin itu aja sih kak dari Iya. aku. Makasih banyak ya kak. Tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu anggota KPPS di TPS 006 Patemon Gunung Pati. Dalam wawancara singkat, beliau menjelaskan bahwa proses pemungutan suara berjalan lancar. Semua persiapan mulai dari logistik, surat suara, hingga pengaturan alur masuk dan keluar TPS sudah diatur dengan baik. Beliau juga menyampaikan bahwa partisipasi warga di TPS ini cukup tinggi yang mencerminkan semangat demokrasi masyarakat. Saat ini proses pemungutan suara di TPS 006 sudah selesai dan akan segera memasuki tahap penghitungan suara. Para petugas KPPS sudah mulai bersiap dan menunggu saksi-saksi dari masing-masing calon hadir untuk memastikan jalannya proses perhitungan secara transparan.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Sekian informasi dari saya, selamat siang dan sampai jumpa.